Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fis salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum liz zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu ma'lumin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qawli la ilaha illallah sadaqallahu lazim. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan takwa, nikmat Islam, nikmat hidayah, sehingga pada hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang penuh dengan mubarakah ini untuk membuktikan ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya yang setia, termasuk kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru-baru rasanya kita sudah berada di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah berada di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Disedingi, tidak terasa. Kemarin kita di Ramadan, sekarang sudah berada di bulan Syawal. Ini menjadi renungan bagi kita. Kita harus memikirkan, merenung dan menyadari bahwasanya sesungguhnya kehidupan di dunia ini, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di dunia ini begitu singkat. Begitu singkat rasanya. Baru rasanya kita berada di bulan Ramadan, sekarang kita sudah berada di bulan Syawal. Dan pasti suatu saat kita akan mengatakan, kemarin saya di dunia, sekarang saya sudah berada di akhirat. Pasti suatu saat kita akan mengatakan, kemarin saya di padang mahsyar, sekarang saya sudah berada di surga atau di neraka. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan mengatakan, kemarin saya berada di padang mahsyar dan sekarang saya sudah berada di surga. Amin amin ya rabbal alamin.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua sudah paham, sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan panen pahala, yang mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka daripada lebar-lebar kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering mendengar bahwa di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan daripada setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 70 kali, bahkan sampai dengan Allah melipat gandakan 700 kali. Itu ibadah-ibadah selain daripada ibadah puasa. Belum lagi ibadah puasa, belum lagi di bulan Ramadan ada satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Ketika pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan jumpa malam Lailatul Qadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sudah beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Jadi nareko wakasa 10 ki maduntu ya roria senge malam Lailatul Qadar, maka dalam hidup ini maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat kita telah beribadah selama kurang lebih 800 tahun. 800 tahun. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan mengapa umat-umat Nabi kita Muhammad SAW, kita semua akan lebih duluan masuk ke dalam surga dibanding dengan umat-umat terdahulu. Padahal umat-umat terdahulu dibanding dengan kita, umur mereka panjang-panjang. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam, umurnya itu 500 tahun. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang hanya diberikan umur hidup di dunia rata-rata 60-70 tahun. Tapi 60-70 tahun itu 10 kali saja mendapatkan malam Lailatul Qadar, Allah sudah mencatat sudah beribadah 800 tahun lebih. Berarti sudah melebihi daripada ibadah umat-umat terdahulu yang hanya diberikan kesempatan hidup 500 tahun. Inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi ibadah puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi bahwa puasa itu adalah untukku, maka aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi pahala puasa ini malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak dilibatkan untuk memberikan pahala. Kenapa? Karena malaikat ini tidak bisa mengetahui berapa pahalanya orang-orang yang berpuasa itu, sehingga Allah langsung sendiri yang akan memberikan balasannya yang mempunyai pahala yang tak terbatas. Jamaah Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi renungan bagi kita, yang harus kita renungkan, yang harus kita pikirkan. Dari sekian banyak keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan itu, apakah kita sudah mendapatkannya atau tidak? Apakah kita hanya menyia-nyiakan daripada bulan Ramadan itu? Apakah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah kita mendapatkan pahala-pahala yang begitu banyak di bulan Ramadan ini? Karena Nabi SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala daripada puasa itu kecuali lapar dan haus. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang pahala itu tidak bisa kita melihat, akan tetapi pahala itu bisa kita merasakan dan ada tanda-tandanya. Sebagaimana angin ini kita tidak bisa melihat angin, akan tetapi kita bisa merasakan dan melihat daripada tanda-tanda bahwa angin itu ada. Kalau kita melihat daripada ranting daun-daun yang bergerak-gerak, maka kita bisa merasakan dan meyakini bahwa bergeraknya dari sebuah ranting pohon itu menandakan bahwa ada angin sepoi-sepoi, ada angin yang berhembus. Tapi kalau kita melihat daripada pohon, ranting-ranting pohon itu patah, bahkan pohonnya itu tumbang, maka kita bisa merasakan dan meyakini bahwa begitu kuat, begitu kencang daripada angin itu bertiup. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Memang kita tidak bisa melihat,
akan tetapi kita bisa merasakan dan ada tanda-tandanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tandanya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa tanda-tandanya orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan? Apa tanda-tandanya orang-orang yang beriman? Apa tanda-tandanya orang-orang yang diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu tandanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dulunya tidak pernah sholat ketika masuk di bulan Ramadan, setelah keluar daripada di bulan Ramadan, maka mereka sudah mulai rajin untuk melaksanakan sholat. Inilah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Ada orang, dia sudah sholat, akan tetapi masih belum sempurna daripada sholatnya, masih bolong-bolong. Biasa masa pajak maghribi, biasa masa pajak isya, tapi dia sini sepanjang subuh, masih seka-seka daripada sholatnya. Akan tetapi setelah masuk di bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, menghadapi kehidupan 11 bulan ke depan, maka dia sudah sempurna daripada sholatnya. Dia akan seka-seka masa panjang. Itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Ada orang yang sudah sempurna daripada sholatnya, tapi masih melaksanakan sholat wajib 5 waktu, belum melaksanakan daripada sholat-sholat sunat. Tapi setelah masuk di bulan Ramadan, mereka sudah rajin melaksanakan daripada sholat-sholat sunat selain daripada sholat wajib. Mereka sudah istiqomah melaksanakan sholat sunnat rawatib yang 12 rakaat. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beristiqomah terus-menerus melaksanakan sholat sunnat rawatib 12 rakaat setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana di surga. Masya Allah, istana di surga, 12 rakaat sholat sunnat setiap hari. Yang manakah itu? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Jumlahnya 12 rakaat. Kata Nabi, siapa yang istiqomah melaksanakannya sampai meninggal dunia, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah melaksanakan sholat sunnah tapi masih di rumah, maka mereka mulai belajar. Setelah keluar daripada bulan Ramadan, karena selalu rajin ke masjid, maka mereka sudah mulai rajin ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, walaupun itu belum sempurna 5 waktu. Inilah semua daripada tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Ini baru hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya hablum minallah. Akan tetapi orang-orang yang juga mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia, yaitu hablum minannas. Yang mana ketika sebelum Ramadan biasa isi salah-salah, baku benci, bahkan pernah berkelahi, tapi setelah masuk di bulan Ramadan mereka merenung, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah keluar daripada Ramadan, maka tidak ada lagi kebencian kepada saudaranya. Mereka sudah berdamai, mereka sudah hidup dalam keadaan akur, dalam keadaan saling tolong-menolong, dalam keadaan saling membantu. Orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, mereka senantiasa sudah rajin bersedekah, rajin mengeluarkan daripada zakat. Dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan itu tidak hanya memperbaiki hubungannya kepada hablum minannasnya, akan tetapi bagaimana muamalahnya juga baik, sudah mulai berubah. Tidak lagi curang di dalam perdagangan, tidak lagi curang di dalam pertanian dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Semuanya kehidupannya menjadi baik, taat kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia, dan senantiasa memperbaiki caranya di dalam bermuamalah, yaitu di dalam berdagang, jual beli, dan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Inilah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan gelar takwa yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Mu'minun yang saya bacakan tadi, bahwa inilah orang-orang yang mendapatkan gelar takwa, mendapatkan gelar beriman, yaitu senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan tidak hanya beribadah,
akan tetapi merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam beribadah itu sendiri. Sehingga itulah yang membuatnya mereka istiqomah, tidak berat merasakan ibadah. Kenapa? Karena mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan di setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Inilah kenikmatan-kenikmatan yang tertinggi yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang mana dia sudah merasakan surga sebelum surga. Beruntunglah kita semua apabila dia anugerahkan nikmat terbesar ini, yaitu bisa merasakan kenikmatan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiqil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirat wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwan min azab. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min zakatika wan nar. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa asab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah li dzikrillah.